aku baru banyak yang nolak tadinya. Karena aku tuh. Gitu kita ikutin, maksudnya ya kita observasi terus ternyata sangat amat membantu untuk proses syuting. Dan yang saya senang banget juga Mas Hanung benar-benar hands on banget ke semua scene, tajam banget. Dan buat aku sih sebagai pemain kerasa banget ya, maksudnya tensi dramatiknya, tensi apanya tuh Mas Hanung pegang tuh jadi lebih tajam. Yes, berarti observasinya berapa lama tuh sampai ke kajian-kajian gitu? 2 bulan ya. Kurang lebih ya? Kalau kita 2 bulan, Iya. kalau aku lebih dulu, mungkin ada 3 bulanan. 3 bulanan. Kurang lebih Dan gitu. kakaknya Agni kan Kiai. Iya. Iya. Jadi sebelum kita mulai proses ini, aku disuruh pulang kampung dulu. Ini dapat tugas dari Mas Hanung. Kamu mau kemana gitu, lebih lebaran, pulang kampung, ketemu kakek. Yaudah belajar ngaji ya, jangan kemana-mana. Buat Agni. Jadi memang 4 bulan. Sebulan sebelumnya sama Mbak Ami. Makasih teman-teman jurnalis untuk sempat menyempatkan nonton trailer dan menyaksikan official poster kita. Pertama kali saya ditawarkan ini, terus kemudian saya berusaha mencari novelnya. Saya baca, wah ini tokoh amat sangat manipulator, dan menurut saya ini Banget nih gitu ya. Cocok banget sama saya. supaya bagaimana saya bisa berusaha bertransformasi menjadi dosen, pacar, hingga kemudian menjadi mucikarinya. Ya, tentu saja itu tuntunan dari nahkoda saya, untuk saya kasih semaksimal mungkin, tinggal nahkoda saya mengerem dan menggasnya, itu aja sih terutama. Dan bagaimana saya berhadapan dengan Kiran itu dan teman-teman yang lain di sini dengan melalui berbagai dan berjam-jam reading, akhirnya ya ngalir aja sih seperti itu. akhirnya dapat chemistry masing-masing. Wow, kayak Ngomong kalah Om Dodi. Benar Ami. Kali ini kembali dipertemukan lagi barengan sama Agni, gitu kan? bosen ya. Nah, Enggak. bukan pertama kali kan kerja sama sama Agni Iya. gitu. Nah ini gimana Mbak Jenar dengan peran yang ada di sini juga beda lagi pasti yang diberikan oleh seorang Jenar Maisa Ayu. Silahkan. Jadi pertanyaan. Kesannya gimana selama proses produksinya? Oh iya, ya memang bukan yang pertama kali. Halo semuanya, terima kasih walaupun tadi nggak aw kayak Mas Doni ya. Mas Doni. Terima kasih atas kedatangannya. Ya ini bukan kali pertama saya dengan Agni, tapi sudah pertama kali ditawari oleh Mas Hanung. Judulnya Tuhan Izinkan Aku Pelacur. Waktu itu masih belum Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Ya. Skrip pertamanya masih begitu. Saya bilang sama Mas Hanung, oh ya berarti saya jadi Tuhannya ya. Pelacurnya kayaknya Agni ya benar. Ya ini memang bukan yang kali pertama sama Agni, tapi buat saya Agni di sini mau menerima film ini adalah sebuah keberanian ya, seperti yang tadi Mas Hanung juga sudah bilang. Ini bukan sekedar peran yang sulit, tapi bagaimana juga sulit di belakang layar dan di luar layar nantinya. Karena yang harus dihadapi oleh Agni bukan saja pemeran-pemeran yang lain seperti saya gitu, tapi juga penontonnya. Tidak semua orang pasti akan berani untuk menerima peran ini. Tadi mungkin Mas Hanung masih belum punya kesempatan untuk menceritakan juga ya, karena ternyata sebetulnya sudah ditawarkan ke beberapa pemain, tetapi tidak ada yang berani gitu. Dan karena itulah memang sebetulnya saya selalu percaya gitu ya, sebuah karya itu selalu memilih pemainnya gitu. Nah, dan inilah salah satunya ya, salah satu contohnya memang skrip ini memilih Agni, dan buat saya nanti bisa disaksikan walaupun memang saya mungkin tidak valid karena saya adalah sama-sama pemain gitu ya, pendapat saya tidak valid, tapi menurut saya Agni sudah memainkan ini, memerankan ini dengan sangat
baik di sini. Dan saya sangat berterima kasih juga buat Mas Hanung, buat Pak Ram gitu ya, yang sudah berani untuk mengangkat tema yang sangat sensitif ini dengan segala resiko yang akan kami hadapi. Ini badai masih belum terlihat ya. Badai di depan kita mungkin nantinya akan sangat besar. Tapi kami sangat mohon dengan segala kerendahan hati, semoga bisa diterima dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dan mohon kalau memang suka atau memang tersentuh, tolong kami juga untuk menyuarakan gitu ya. Kadang-kadang mungkin kami nantinya akan tergeser menjadi minoritas gitu. Tapi tolong percaya bahwa kita semua punya suara untuk menyuarakan hal-hal yang tidak bisa disuarakan. Ini penting sekali. Yes. Nggak bisa ngomong ya, nanti aja nontonnya ya. Iya, Hadir untuk malam ini. Terima kasih buat Lara, Mas Hanung mempercayakan satu karakter yang saya sama sekali nggak pernah kepikir bakal main. Dan ternyata tadi baru dengar aku, ini salah satu karakter yang banyak nolak. Kok aku mau? Nah, kenapa tuh? Nah, itu aku bingung. Baru banyak yang nolak tadinya. Karena aku tutut banget di sini. Dan ini aku belum pernah mengalami satu dilema dalam membaca karakterku. Di sini saya berperan sebagai seorang pejabat yang bernama Alim Suganda. Namanya loh, itu namanya ya. Terus sebelum dimulai syuting saya udah di foto-foto dulu untuk keperluan properti, dan di situ ada tulisan-tulisan yang menurut saya, anjir gue kejebak di sini nih. Dan ternyata pas saya memerankan, challenge dari Mas Hanung adalah untuk ngasih lihat bagaimana seorang yang alim tadi menjadi seorang yang sangat Alim. Gimana sebegitunya? Jadi ini film, jujur saya nonton pertama kali seumur hidup nonton film sampai saya terkaget-kaget karena nanti moga-moga di premier teman-teman semua hadir ya nonton ya. Amin. Ini luar biasa mencerahkan buat saya pribadi ya. Bahwa satu yang saya ingat dari Mas Hanung ngomong pertama kali, wes Mas, kita bongkar semua kemunafikan. Ini jelas. Tapi kan nanti 17 tahun. Ya kan tetap ada munafiknya 17. Oke, jadi itu pesan yang dikasih Mas Hanung spesifik ke Mas Nugi itu ya? Iya. Dan untuk mendalami peran ini kita bongkar semua kemunafikan. Itu dia. Tepuk tangan untuk Mas